Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sulwakar TW, nomor induk mahasiswa 23 Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dari kelas A. Baik, saya akan memaparkan materi perkembangan psikososial. Langsung saja. Definisi menurut para ahli. Definisi Erikson, psikososial adalah pencarian jati diri atau identitas. Menurut Erikson, perkembangan psikososial mencakup 8 tahapan yang harus dipenuhi oleh individu dalam hidup. Salah satu tahapan yang penting adalah tahap pencarian identitas. Pada tahap ini, individu berusaha mencari jati dirinya dan menentukan peran sosial yang cocok untuknya. Jika individu berhasil memenuhi tugas perkembangan psikososial ini, maka ia akan merasa lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan menempatkan diri di lingkungan sosialnya. Namun, jika seseorang mengalami krisis identitas akibat terhambatnya proses pencarian jati diri, maka harus dilakukan cara untuk menangani masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan psikis individu, karena ini akan mempengaruhi mereka dalam mencapai tugas perkembangannya di usia remaja. Selanjutnya, definisi menurut Jean Piaget, belajar dengan lingkungan sosial. Jean Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Ia juga memiliki pengetahuan yang mengenai perkembangan psikososial. Nah, ia berpendapat bahwa ini merupakan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, seperti bagaimana diri kita dengan cara melalui interaksi dengan lingkungan di sekitar kita. Definisi menurut Uri Bronfenbrenner, lingkungan berperan penting dalam perkembangan kehidupan seseorang. Uri Bronfenbrenner adalah seorang ahli psikologi Amerika yang dikenal dengan teori sistem. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam konteks psikososial, Bronfenbrenner berpendapat bahwa perkembangan psikososial anak dipengaruhi oleh sistem lingkungan, termasuk cara berpikir, emosi, serta suka dan tidak suka. Teori Bronfenbrenner menekankan pentingnya faktor lingkungan dan pengaruh sosial dalam membantu perkembangan dan perilaku. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan psikososial. Adapun tahap-tahap dalam perkembangan psikososial yaitu tahap pertama, trust versus mistrust, merupakan periode di mana anak belajar mendapatkan kepuasan dari menyelesaikan berbagai tugas, terutama dalam hal akademik. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan pada tahap ini akan membantu anak yang terampil dalam menyelesaikan masalah dan bangga atas prestasi yang dicapai. Hasil dari perkembangan ego pada tahap ini adalah rasa kompetensi. Di sisi lain, anak yang mengalami kesulitan dalam menemukan solusi positif atau tidak mampu mencapai prestasi sejajar dengan teman-teman sebayanya akan merasakan perasaan rendah diri. Yang kedua itu otonomi versus shame and doubt. Anak telah memasuki fase balita di mana mereka mulai ingin melakukan hal-hal secara mandiri, seperti mengenakan pakaian sendiri. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan rasa percaya diri. Namun, jika anak disalahpahami atau ditegur dengan keras, hal ini dapat menyebabkan mereka merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri karena takut untuk mencoba hal-hal baru. Yang ketiga yaitu inisiatif versus quit. Anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakan mereka.
Jika mereka menghadapi kegagalan pada tahap ini, mereka mungkin menjadi takut untuk mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut membuat kesalahan. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya rasa percaya diri anak dan ketidakmampuan untuk mengembangkan harapan-harapan yang positif terhadap masa dewasa. Namun, jika anak berhasil melewati tahap ini dengan baik, mereka akan memiliki keterampilan ego yang memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan mereka. Tahap keempat, industri versus inferiority. Melibatkan anak-anak dalam upaya memperoleh kepuasan melalui pencapaian dalam tugas-tugas akademik mereka. Keberhasilan dalam tahap ini akan membentuk individu yang mampu mengatasi permasalahan dan merasa bangga atas pencapaian mereka. Di sisi lain, jika seseorang anak gagal mencapai prestasi setara dengan teman-temannya, ia mungkin merasa kurang percaya diri atau merasa rendah diri. Yang kelima yaitu identity versus role confusion. Masa remaja tiba dan individu mulai menjalani pencarian untuk memahami jati diri mereka. Mereka mulai eksperimen dengan gaya berpakaian dan aktivitas yang mencerminkan diri mereka. Jika mereka berhasil menemukan identitas yang sesuai dengan diri mereka, mereka akan merasa lebih meyakini diri. Di tahap ini, peran orang tua sebagai pelindung utama dan pemegang nilai-nilai utama mulai berubah. Sementara peran teman, sebaya atau kelompok menjadi lebih signifikan. Yang keenam yaitu intimacy versus isolation. Pada tahap ini, individu berusaha untuk membangun hubungan yang erat dan intim. Contohnya adalah ketika kita membantu ikatan emosional yang kuat dan dengan orang yang kita cintai. Jika berhasil, hal ini akan membawa kebahagiaan. Namun, jika kita gagal membangun hubungan yang mendalam, kita mungkin cenderung menjadi lebih introvert atau merasa kesepian. Tahap 7. Generativitas versus stagnasi. Melibatkan individu yang berusaha memberikan kontribusi kepada dunia sebagai bentuk balasan atas apa yang telah mereka terima dalam hidup, dan juga untuk memastikan kelangsungan generasi yang akan datang. Jika seseorang tidak mampu memiliki pandangan yang generatif, hal ini dapat menghasilkan perasaan bahwa hidupnya tidak memiliki nilai dan terasa monoton. Ketika seseorang berhasil mengatasi krisis pada tahap ini, mereka akan mengembangkan keterampilan ego yang mencakup rasa kedudukan. Tahap 8. Ego integrity versus aspire adalah periode di mana individu pada usia lanjut melakukan retrospeksi atas hidupnya. Mereka mencari makna, ketenangan, dan integritas dalam pengalaman masa lalu. Proses refleksi terhadap masa lalu dianggap sebagai pengalaman yang memuaskan dan tujuannya adalah mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Jika individu gagal melewati tahap ini, maka mungkin akan muncul rasa putus asa. Selanjutnya yaitu periode perkembangan psikososial yang dialami dalam kehidupan. Pertama yaitu periode bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi yang berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun adalah fase awal dalam kehidupan kita. Pada periode ini, seorang bayi bergantung pada perawatan orang dewasa, terutama orang tua, untuk membentuk dasar kepercayaan, kasih sayang, dan perasaan aman. Yang kedua yaitu periode prasekolah atau 2 sampai 6 tahun. Pada masa prasekolah yang berlangsung antara usia 2 hingga 6 tahun, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan sosial dasar. Mereka belajar berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, dan orang lain di sekitar mereka. Yang
Ketiga yaitu masa sekolah 6-12 tahun. Pada masa sekolah yang berlangsung antara usia 6 hingga sampai 12 tahun, anak-anak mulai memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan mengembangkan keterampilan sosial. Mereka menciptakan fondasi yang kuat dalam belajar dan bermain dengan baik. Yang keempat yaitu masa remaja 12 sampai 15 tahun. Masa remaja yang berlangsung dari usia 12 hingga 18 tahun adalah saat di mana remaja mulai menjelajahi identitas pribadi mereka, termasuk minat dan hobinya, sambil mencari peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, mereka mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Selanjutnya yaitu masa dewasa awal 18 sampai 40 tahun. Pada masa dewasa awal yang berlangsung antara usia 18 hingga 40 tahun, individu mulai menjalin hubungan yang intim dengan orang lain dan mencari makna serta tujuan dalam kehidupan mereka. Yang keenam yaitu masa dewasa pertengahan 40 sampai 65 tahun, di mana selama masa ini orang dewasa akan mencari kebahagiaan dengan menciptakan dan merawat generasi berikutnya, baik sebagai orang tua atau bentuk sosial lainnya. 7. Usia lansia 65 tahun ke atas. Pada usia ini, individu mulai merenungkan pengalaman mereka dan menerima diri. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan psikososial, pertama yaitu dukungan dari keluarga adalah kunci. Ketika kita memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan hangat, hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita secara signifikan. Kedua, teman-teman yang baik sangat berpengaruh. Saat kita memiliki teman-teman yang positif, kita akan cenderung melakukan hal-hal positif juga. Misalnya, jika teman-teman kita aktif dalam kegiatan sosial atau organisasi, kita cenderung ikut serta dan memperluas kemampuan interaksi sosial kita. 3. Menyukai aktivitas yang menantang juga memegang peranan penting. Pembelajaran tidak terbatas di dalam kelas, melainkan di mana saja. Hal ini akan meningkatkan keterampilan komunikasi dan kemampuan sosial kita. 4. Rasa diterima oleh lingkungan sekitar juga sangat penting. Ketika kita merasa diterima di suatu tempat, hal ini akan memberikan kita kepercayaan diri dan memungkinkan kita menjadi diri sendiri sepenuhnya. 5. Kemampuan untuk mengendalikan diri adalah suatu hal yang vital. Ini melibatkan belajar cara mengelola emosi dan bangkit setelah mengalami kegagalan. 6. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya adalah kebahagiaan. Melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan meningkatkan kemampuan kita dalam situasi sosial dalam sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Jangan lupa untuk selalu bersenang-senang, teman-teman. Selanjutnya yaitu adapun faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan psikososial. 1. Stres berlebihan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional. Hal ini dapat mengakibatkan rasa tegang dan ketegangan dalam diri. Oleh karena itu, diharapkan para mahasiswa baru tahun 2003 mampu mengelola stres dengan baik. 2. Faktor lingkungan, baik dari keluarga maupun teman-teman, memiliki potensi untuk menghambat kemajuan sosial dan emosional. Lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi penghalang dalam perkembangan ini. 3. Penggunaan media sosial yang bersifat merugikan juga patut diwaspadai. Saat berinteraksi dengan platform sosial, penting untuk mengendalikan durasi dan seleksi konten karena terkadang terdapat materi yang dapat merusak kepercayaan diri. Akhir, kesehatan mental memegang peranan krusial. Jika seseorang mengalami tantangan dalam kesehatan mentalnya dan tidak menanganinya, hal ini dapat menjadi penghambat dalam proses perkembangan pribadi. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, yaitu perkembangan psikososial.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saki Suwak KTB, nomor induk mahasiswa 230444502007. Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan memaparkan materi perkembangan bahasa dan emosi. Langsung saja. Definisi para ahli. Silawati dalam Dewi et al. 2020. Bahasa merupakan aspek penting bagi kehidupan anak, terutama bagi era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Premis dasar metode Berlitz menyatakan bahwa pembelajaran bahasa kedua haruslah lebih menyerupai pembelajaran bahasa pertama. Banyak interaksi lisan aktif, penggunaan spontan bahasa tanpa penerjemah antara bahasa pertama dan bahasa kedua, dan sedikit atau tidak sama sekali tanpa kaidah gramatikal. Brown Douglas dalam Nusantara 2019. Sedangkan menurut Yahya dalam Al-Latinnya 2015, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi baik di tulisan, tertulis, isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta aturan-aturan untuk menyusun berbagai variasi dan mengkombinasikannya. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang perlu bahasa untuk berbicara dan mendengarkan orang lain. Berdasarkan definisi para ahli yang disebutkan, kesimpulan singkatnya adalah bahwa bahasa adalah aspek penting dalam kehidupan anak dan komunikasi global. Pembelajaran bahasa kedua seharusnya menyerupai pembelajaran bahasa pertama dengan fokus pada interaksi lisan aktif, penggunaan spontan bahasa tanpa tergantung pada penerjemah, yang meminimalkan aturan gramatikal. Bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui simbol-simbol dan aturan yang digunakan untuk menyusun variasi kata-kata. Bahasa memegang peran kunci dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan orang untuk berbicara dan mendengarkan suatu sama lain. Selanjutnya yaitu berikut adalah tahap-tahap dalam perkembangan bahasa menurut para ahli yang ditentukan dalam beberapa. Yang pertama adalah tahap pralinguistik 0 sampai 1. Pada fase ini anak mulai mengekspresikan diri melalui tangisan, tawa dan jerit. Tahap ini mencakup periode awal dari perkembangan bahasa, terdiri dari pralinguistik pertama dan pralinguistik kedua. Tahap satu kata 1 sampai 2. Pada tahap ini anak mulai menggunakan satu kata untuk menyampaikan keinginan. Ketiga, tahap 2 kata 2 sampai 3 tahun. Pada fase ini anak mulai menggunakan 2 kata untuk menyampaikan keinginannya. 4. Tahap banyak kata 3 sampai 4 tahun. Pada fase ini anak mulai menggunakan sejumlah kata yang lebih banyak untuk menyampaikan keinginannya dan juga mulai memahami struktur bahasa. Kelima yaitu tahap pengembangan awal kata bahasa 2 sampai 5. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan keterampilan kata bahasa, membuat kalimat menjadi lebih panjang dan menggunakan struktur bahasa yang semakin kompleks. 6. Tahap pengembangan tata bahasa 5 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai memperdalam keterampilan tata bahasa, memahami aturan bahasa yang lebih kompleks, dan mulai menguasai tata bahasa dengan lebih baik. 7. Tahap tata bahasa lanjutan 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak mulai menguasai tata bahasa dengan baik dan mulai menggunakan bahasa dengan
lebih efektif. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk unsur biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang unggul mampu dengan cepat memperluas kosakata mereka dan belajar cara berinteraksi dengan komunikasi, serta menggunakan bahasa mereka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Pertama, kesehatan. Kondisi kesehatan anak dapat memengaruhi perkembangan bahasa mereka. Anak-anak yang sering sakit pada 2 tahun pertama kehidupan mereka mungkin akan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa. 2. Inteligensi. Inteligensi adalah anak-anak yang mengalami perkembangan bahasa yang cepat cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang normal. Anak-anak yang lebih cerdas biasanya memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi adalah anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mungkin kurang mendapatkan perhatian dalam perkembangan bahasa. Di sisi lain, anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. 4. Jenis kelamin. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perkembangan bahasa antara anak laki-laki dan perempuan. 5. Hubungan keluarga. Hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak dapat memfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa. 6. Kondisi lingkungan. Lingkungan bahasa di sekitar anak memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa mereka. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan lebih dari satu bahasa memiliki perkembangan bahasa yang lebih baik dibandingkan dengan yang hanya menggunakan satu bahasa. 7. Kecerdasan anak. Anak-anak yang lebih cerdas cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. 8. Jumlah anak-anak atau jumlah keluarga. Keluarga dengan banyak anggota cenderung percepat perkembangan bahasa anak karena terdapat komunikasi yang beragam dibandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki satu anak atau keluarga inti tanpa anggota tambahan. Ya, posisi urutan kelahiran. Anak yang berada di tengah urutan kelahiran cenderung lebih cepat dalam perkembangan bahasa dibandingkan dengan anak sulung atau anak bungsu. Hal ini karena anak sulung memiliki komunikasi satu arah ke bawah dan anak bungsu hanya satu arah ke atas. Pola komunikasi dalam keluarga. Keluarga dengan pola komunikasi yang beragam cenderung mempercepat perkembangan bahasa keluarga. 11. Bahasa. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan lebih dari satu bahasa memiliki perkembangan bahasa yang lebih baik dibandingkan dengan yang hanya menggunakan satu bahasa. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Menurut Saputra Nurul, mengartikan bahwa emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud warna afektif adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya, gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci atau tidak senang dan sebagainya. Sedangkan menurut English dalam Yusuf 2010, emosi adalah a complex feeling state accompanied by characteristic and glandular activities, yaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi merupakan suatu gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Emosi juga berfungsi untuk mencapai
pemuasan atau perlindungan diri atau bahkan kesejahteraan pribadi pada saat berhadapan dengan lingkungan atau objek tertentu. Sedangkan menurut Goleman dalam Rahmawati 2008 menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosi adalah suatu proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang-orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua memiliki beragam bentuk, dari yang otoriter hingga penuh cinta kasih. Pola asuh ini berpengaruh pada perkembangan emosi anak, tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh orang tua. Pengalaman traumatik di masa lalu dapat memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan emosi seseorang. Trauma ini bisa berasal dari lingkungan keluarga atau situasi di luar keluarga dan menyebabkan perasaan takut dan kewaspadaan yang berkelanjutan. Temperamen adalah gambaran suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional individu. Ini adalah sifat bawaan yang muncul sejak lahir dan terkait dengan faktor genetik. Jenis kelamin mempengaruhi karakteristik emosi seseorang karena perbedaan hormon dan peran sosial berbeda antara laki-laki dan perempuan. Usia kematangan emosi berkembang seiring dengan pertambahan usia seseorang. Ini disebabkan oleh perkembangan fisik dan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia. Perubahan jasmani dan pertumbuhan tubuh dapat mengakibatkan perubahan postur tubuh, terutama pada saat pertumbuhan yang cepat. Perubahan interaksi dengan teman sebaya, terutama hubungan cinta dengan teman sejenis, dapat menyebabkan konflik emosional pada masa remaja. Ini adalah masa di mana interaksi kelompok sangat intens dan konflik hubungan cinta dapat mengaruhi perkembangan emosi. Perubahan pandangan luar, seperti sikap di luar yang tidak konsisten, penerapan nilai-nilai yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, dan eksploitasi oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, dapat menyebabkan konflik emosional dalam kehidupan individu. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan emosi. Tahap perkembangan emosi pada anak dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, tahap praproduktif, prelinguistik atau 0-1. Pada tahap ini anak mulai mengungkapkan diri melalui tangisan, tawa, dan jeritan. Mereka belum menggunakan kata-kata dalam komunikasi. 2. Tahap awal 1-3 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengalami emosi dasar seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan kegelisahan. Mereka juga memahami perasaan orang lain dan menunjukkan empati. Ketiga, tahap prasekolah 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengalami emosi yang lebih kompleks seperti rasa malu, perasaan bersalah, dan rasa iri. Mereka juga mulai memahami perbedaan antara emosi positif dan negatif. 4. Tahap sekolah 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengalami emosi yang lebih kompleks seperti rasa hormat, perasaan bangga, dan rasa cinta. Mereka juga mulai memahami perbedaan antara berbagai jenis emosi dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Tahap remaja 12-18 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai mengalami emosi yang lebih kompleks seperti cinta, benci, dan kekecewaan. Mereka juga mulai memahami perbedaan antara berbagai jenis emosi dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Selanjutnya, periode perkembangan dan pertumbuhan bahasa dan emosi. Pada awal kehidupan, pertumbuhan bahasa dan perkembangan emosi pada anak
mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa ini mereka mulai membangun kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal, serta memahami dan mengekspresikan emosi mereka. Ketika memasuki periode prasekolah, mereka biasanya mengasah keterampilan bahasa dan interaksi sosial lebih lanjut. Meskipun emosi mereka menjadi lebih kompleks dan terkadang sulit untuk diatur, saat memasuki masa remaja mereka umumnya mengalami perkembangan bahasa yang lebih canggih dan mampu mengungkapkan emosi dengan cara yang lebih terstruktur dan matang. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.